Ini penutup sambung ini kita lepaskan. Kemudian di bagian bodi ini terdapat bearing, kita balik seperti ini. Nah, dorong as one way sekaligus bearingnya. Ya, as one way-nya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar YouTuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Kita bertemu lagi dengan yang Reel. Kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit dari reel Shimano Thorium 16. Nah, untuk yang seri Thorium ini yang produksi lama. Bisa dilihat dari bagian handle-nya ini. Terus di bagian ini terdapat masalah di bagian knopnya. Ini seharusnya kan knop ini sudah paten, ini sudah diganti dengan as baru. Dan ini kocak, nah seperti ini ya. Nanti kita perbaiki di bagian bawah-bawah ini. Untuk yang lainnya putaran masih aman. Ini pengunci senar ini nabrak ini. Nah, suaranya ini. Untuk suara clicker, ya untuk clicker masih bagus suaranya. Nanti kita cek juga bagian dalamnya. On off drag. Untuk on off dragnya spool masih bisa free. Nah, seperti ini ya. Untuk start drag kita cek dulu. Ini posisi paling kencang. Ya, untuk posisi paling kencang drag masih bagus. Sekarang kita kendorkan. Nah, tahan spool sambil diputar handle-nya. Nah, masih ada gerakan bebas di bagian handle-nya. Ini berarti drag washer di bagian gearnya masih bagus. Langsung saja kita mulai pembongkarannya. Nah, kita mulai bongkar di bagian murnya dulu, kita lepas. Oke, setelah mur terlepas, kita ambil handle-nya. Urutan dari yang paling atas ini dari handle dulu. Kemudian ring ini, ring untuk dudukan dari handle-nya. Dan start drag kita lepaskan. Sambil kita tahan spool seperti ini, tahan dengan tangan seperti ini sambil kita lepaskan start drag-nya. Ya, saya lepaskan, kita taruh, tekan lagi. Setelah start drag di bagian bawah ada ring kuningan. Di sini ada pen untuk mengunci dari start drag-nya ini. Ini model pennya dia. Di bagian dalam sini ada per, kita lepaskan. Ini bagian pirnya. Untuk bagian dalam ini masih bagus. Nah, untuk suara clicker yang ada di bagian starter ini letaknya ada di bagian dalam sini. Ya, tadi per pelatutnya ini masuk ke bagian atas ini. Langsung aja kita lanjut. Lepaskan ring teflon, ini ada dua teflonnya, cembung dan cekung. Lalu yang paling bawah ini ring stainless. Kemudian ada teflon lagi. Oke, setelah ring teflon baru bisa kita lanjut bongkar di bagian knob tensionnya. Kemudian lepaskan seal dari knob tension. Dan lepaskan semua baut pengunci dari bodinya ini.
Ini penutup sambung ini kita lepaskan. Kemudian di bagian bodi ini terdapat bearing, kita balik seperti ini. Nah, dorong as one way sekaligus bearingnya. Ya, as one way nya seperti ini. Kemudian bearing. Untuk one way ini paten, ini jangan dilepaskan, biarkan seperti ini aja, dan dipaksa untuk dilepaskan ini karena sudah terkunci di bagian dudukannya. Nah, sekarang kita lepaskan on off dari clutch-nya. Langsung aja kita cek untuk melepaskannya. Ini posisikan ke sini dulu truknya. Nah, langsung kita lepaskan baut penguncinya ini. Oke, saya lepaskan bautnya. Ini jangan lupa di bagian sini ditahan dengan jempol seperti ini. Kemudian posisikan ini seperti ini, tarik ke atas pelan-pelan sambil ditahan pirnya ini. Nah, seperti ini. Dilepaskan. Ambil pirnya dulu. Setelah pir diambil, dudukan dari clutch-nya tadi ini kita lepaskan. Nih. Balik, ambil clutch-nya. Di bagian bawah clutch ini ada ring. Ambil ringnya. Untuk bagian bodi atas sudah. Lanjut kita pembongkaran mesin. Untuk pembongkaran mesin dimulai dari pelepasan di bagian drag washernya terlebih dahulu. Oke, untuk drag washer, wah ini masih menggunakan teflon. Seperti ini keadaan teflonnya, ini masih bagus. Diurutkan dari yang paling atas dulu. Ini dulu dudukan untuk bagian as one way nya, kemudian teflon, plat yang kedua, dan kemudian yang di bagian bawah ada lagi, kita lepaskan juga, dan ada teflonnya. Nah, untuk teflon yang paling bawah ini paling berbeda ukurannya, jadi diameter dalam lebih besar. Dan main gearnya. Ya, untuk di bagian main gear ini grease sudah mulai habis. Di sini kita lepaskan dulu. Teflonnya, kemudian gearnya. Nah, di bagian bawah ini terdapat docking dan gear dockingnya. Untuk melepasnya ini kita perlu melepas baut dua ini supaya dapat melepas docking. Setelah itu baru bisa diambil docking dan gear dockingnya. Oke, untuk bagian docking sudah. Di bagian asnya ini kita lepaskan. Nah, ini kalau semisal tertahan seperti ini, jangan dipaksa untuk diambil, jadi biarkan saja seperti itu posisinya. Lanjut kita bongkar di bagian pinion gearnya. Nah, untuk pembongkaran pinion gear ini kita perlu melepas pirnya dulu, kemudian pinion gear beserta asnya atau penahannya, dan pendorong ini. Untuk bagian mesin yang di bagian dalam sudah, kita lepaskan dulu frame tengahnya. Nah, untuk melepas frame tengah ini ada bagian bautnya, ini kita lepaskan dulu. Di sini ada baut, kita lepaskan bagian bawahnya ini. Ada 4 ini. Untuk bagian dalam yang bagian bawah ini grease ini sudah habis di bagian bawahnya ini. Bearing juga udah mulai kering. Lanjut kita lepaskan spool.
Untuk bagian spool ini juga sama, bearing juga udah kering, nanti kita lepaskan bearingnya. Kalau misalnya bisa dilepaskan ini asnya. Untuk bagian kiri bawah gear clickernya ini juga masih bagus keadaannya. Lanjut, setelah di bagian bautnya tadi bawah dilepas, bisa kita ambil main shaftnya. Untuk melepas main shaft ini kita perlu lepaskan dulu e-clip yang ada di bagian dalam itu. Nah itu. Nah, cara kita cungkil menggunakan tang yang lancip. Kita dulu. Setelah e-clip terlepas, bisa diambil main shaftnya. Untuk melepas main shaft ini tinggal kita tarik seperti ini. Di bagian bawahnya ada lagi yaitu ring kuningan, ini kita lepaskan dulu. Setelah ring terlepas bisa ditaruh dan kita ambil bushingnya. Cek lagi apakah ada ring. Di bagian bawah masih ada lagi satu ring teflon yang terletak di bagian atas dari bushing. Nah, untuk ring ini kita taruh dulu. Nah, baru saja kita lepaskan bagian main shaftnya, ini sudah nggak ada lagi. Lanjut kita cek di bagian bearing spool yang bawah. Untuk bearing spool yang bawah ini sudah dilepas besinya ini. Ini cek dulu ya. Untuk bagian sini masih bagus. Langsung aja kita lanjut lepaskan bearing untuk spool yang bawah. Bagian bawah bearing ini ada ring, kalau semisal nggak bisa dilepas jangan dipaksa dilepaskan. Kita cek dulu. Nah, ini sudah lepas ya, supaya pada saat cucian ini tidak tercecer. Nanti kita lepaskan aja ya. Untuk bagian ini sudah. Lanjut ke bagian spoolnya. Untuk bagian spool ini kita lepaskan dengan menggunakan tracker. Oke, tidak bisa, alatnya ini terlalu kecil. Ya, oke, juga bisa, ini aman. Kita langsung dorong. Ring dilepaskan. Di bagian bawah bearing ini ada dua ring. Ini yang pertama ring teflon. Susunannya kita susunan dulu, susunkan. Di bagian bawahnya ada lagi ring yang transparan. Nah, setelah itu bisa ditaruh. Untuk di bagian frame tengah ini paten, jadi satu dengan bagian body ini. Jadi nggak usah kita lepaskan ini karena sudah paten seperti ini. Nanti kita cuci dari atas sampai bawah ini. Oke, untuk semua bagian sudah dibongkar, langsung aja kita ke pencucian. Oke, setelah semua dicuci dan diberikan oli, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Nah, untuk perakitan kita mulai dari bagian dudukan untuk spool yang bawah. Diberikan grease terlebih dahulu. Nah, usahakan untuk bagian sini ini pemberian grease-nya harus agak banyak, karena untuk reel Thorium ini reelnya sangat terbuka sekali. Nah, diratakan.
Oke, seperti ini aja. Nah, setelah itu bisa dipasangkan besinya ini dulu. Nah, dibalik, dan jangan lupa di bagian sini kita oleskan dengan grease. Nah, setelah diberikan grease, langsung bisa dikunci dan dipasangkan dulu ring dan bearingnya. Bearing dipasangkan, kemudian bearing. Nah, untuk bearing kita berikan grease lagi. Oke, setelah dipasangkan bearingnya, langsung kita kunci dengan kawat pen segi 6. Ya, setelah dipasangkan kawat pennya, kita rakit di bagian spool. Nah, ini bagian bawah sini kita berikan grease, dan jangan lupa ini juga dikasih oil, dioleskan seperti ini. Nah, ini juga sama ya, bolak-balik. Berikan grease terlebih dahulu di bagian sini. Setelah itu kita berikan grease juga di bagian sini asnya ini, dan pasangkan ring yang paling bawah, yaitu ring transparan ini. Masukkan ke sini dulu, dorong ke bawah. Kemudian ring yang teflon yang warna hitam, masukkan, dan bearingnya. Setelah bearing terpasang, sekarang kita pasangkan asnya, as penguncinya. Setelah dipasangkan bearingnya, terus sekarang kita pasangkan main shaftnya. Untuk pemasangan main shaft ini kita berikan grease dulu di bagian bawah ini. Nah, dudukan untuk bushing juga sama, kita berikan grease. Ya, sekarang kita pasangkan dulu. Di sini kita berikan grease dulu. Pasangkan ring teflon yang warnanya hitam ini, masukkan. Kemudian bushing dipasangkan sini. Setelah itu kita tarik posisi kotaknya ini ke bagian lubang yang sudah ada. Nah, masukkan kedudukannya, kita cek dulu posisinya. Oke, ini udah rata. Sekarang kita pasangkan yang bawah. Untuk yang bagian bawah, di sini ada ring kuningan ini, masukkan ke sini. Posisinya ini harus rata. Setelah diratakan, bisa dikunci dengan e-clip. Dan dipasangkan klipnya. Ya, klip terpasang, bisa lanjut pemasangan dari spool. Nah, spool langsung kita masukkan seperti ini. Ya, kita balik, tinggal dibalik ini dan diberikan grease di bagian ini ya. Ini diratakan seperti ini. Diberikan grease, langsung kita pasangkan tutupnya. Dan dikunci. Yap, setelah di bagian spool terpasang, bisa lanjut bagian sini kita grease, ratakan semuanya. Nah, tadi sebelum kita bongkar, ini grease cuma ada di bagian atas ini.
Ya, terus sekarang kita pasangkan dudukan untuk pinion gearnya. Pertama yang ini dulu, ini posisi dari sini kita masukkan, kita dorong, ini posisinya paling bawah, ini juga bisa, dari atasnya juga bisa. Kita lihat dulu posisinya. Sekarang kita pasangkan penahan dari pinion gear. Kita lihat dulu ini posisi dari penahannya. Di sini ada bagian yang rata, ini rata ini. Terus dibaliknya ini, ya ini agak menurun ke bawah. Ini nanti posisinya di bawah seperti ini, nanti kayak gini. Nah itu ya, rata ini ya, yang atas. Pasangkan seperti ini dulu. Nah, sambil dipasang kita grease pinion gearnya. Nah, pasangkan seperti ini posisinya, dilihat. Nah itu sambil diputar-putar supaya pas posisi di bagian spoolnya. Oke, sudah. Sekarang lanjut kita pasangkan dulu pernya ini. Dilicinkan dengan menggunakan oilnya. Ya, oke, setelah di bagian yang sudah, lanjut bagian yang paling bawah, yaitu gear dockingnya. Gear docking kita pasangkan, sambil kita pasangkan juga dockingnya. Seperti ini posisinya, pasangkan. Oke, kurang lebih seperti ini posisinya dari docking dan gear dockingnya seperti ini. Masukkan seperti dudukannya ini, dan bisa dipasangkan penahan untuk dockingnya. Sebetulnya ini harus posisinya pada saat kita putar ke belakang dia ngunci. Nah seperti itu. Misal ini masih kurang kunci, kawat yang bagian atas bawah itu dirapatkan sedikit ke dalam. Oke, lancar. Lanjut kita rakit di bagian drag washer yang paling bawah ini, yang kecil ini. Tipis-tipis saja diberikan grease, tidak usah banyak-banyak. Pasangkan langsung, dan kita grease di bagian main gearnya. Untuk pergreasan di bagian main gear ini agak dibanyakin. Sekarang pasangkan main gearnya. Lanjut kita pasangkan, ini karbon teflon yang paling bawah posisinya. Kemudian plat yang paling bawah ini yang bentuknya melingkar dan di tengahnya bentuknya kotak, ini yang paling bawah. Untuk yang tengah, ini teflon yang tengah. Kemudian di bagian plat yang tengah ini ada bagian yang mengarah ke bawah, itu sebagai penahan. Ini masukkan sesuai dudukannya, diputar. Misal kalau ini nggak gerak, ini berarti sudah pas posisinya. Ini juga sama, diberikan grease. Dan yang paling akhir, dudukan sekaligus sebagai washer dari one way nya ini. Pasangkan one way nya. Untuk memasang one way, diperhatikan ini ada giginya yang bawah ini sebagai pengunci untuk as one way nya. Nah seperti itu. Otomatis ini pada saat muter di bagian drag washer juga ikut muter. Untuk bagian sudah, lanjut kita ke bagian
bodi atas. Nah, bagian bodi atas ini harus kita oleskan dengan grease, diratakan seperti ini. Pokoknya semuanya ini harus ada grease. Perhatikan di bagian one way ini jangan sampai diberikan grease, cukup di bagian luarnya ini aja. Nah ini ya, kita ini aja. Dan jangan lupa di bagian as ini jangan sampai kemasukan grease karena bisa memperlambat putaran dari spoolnya, juga bisa bikin putaran spool jadi berat. Nah, sekarang kita pasangkan clutch on off nya. Sini urutannya dari yang paling bawah ini dulu kita pasangkan, dudukan untuk pirnya nanti posisikan sesuai dengan dudukannya sampai ini nggak bisa gerak. Oke, ini nggak bisa gerak ya. Balik sambil tahan bagian bawah sini kayak gini. Pasangkan ringnya ini dulu, masukkan seperti ini. Kemudian diberikan grease lagi di bagian tengah-tengahnya. Pasangkan clutchnya. Dan ini per nanti kita masukkan, nanti kita pasangkan ini dulu. Nah, posisikan sesuai dengan tempatnya, kemudian dipasangkan bautnya. Ya oke, seperti ini posisinya. Sekarang kita pasangkan per untuk clutch. Per bisa dimasukkan dari sini, tinggal tarik ke bawah seperti ini. Nanti posisi per-pernya dia bakal masuk ke lubangnya sendiri. Nah begitu ya, masukkan itu, biarkan seperti ini. Posisi ke bawah, per langsung kita tarik ke atas. Nah seperti itu. Tutup lagi dengan grease di bagian pirnya ini. Nah, setelah itu ini kita cek posisi dari dudukan atau pendorong dari pinion gearnya. Ini posisi harus di atas seperti ini. Ini juga sama dengan bawah ya. Nah ini kita naikkan ke atas seperti ini, langsung dipasangkan. Dan jangan lupa di sini ada penutup. Ini ya, pasangkan penutupnya ini dulu. Nah, pasangkan ini dulu. Ya, penutup tadi di sini posisinya yang ada garisnya ini mengarah ke atas. Langsung dipasangkan.
Sekarang kita pasangkan bautnya. Untuk baut di sini ada 3 perbedaan. Pertama, baut yang panjang. Ini pendek ada 2, pendek yang bentuk payung sama pendek yang bentuk tumpul. Untuk yang paling panjang, posisinya di sini, di belakang sini dan di sini. Pasangkan yang ini dulu, yang 4 ini dulu. Lanjut, di sini ada baut pertama yang bentuk payung, ya, kepala payung ini. Ini posisinya di bagian belakang sini, dekat dari knob tensionnya. Baut yang kecil tapi yang kepala tumpul ini di depan sini. Ya, setelah dipasangkan bautnya, kita pasangkan dulu seal untuk knob tension dan diberikan grease di bagian seal dan ulirnya atau dratnya. Ini kita berikan grease dulu, diratakan, dan pasangkan knob tensionnya. Ya, lanjut pemasangan dari ring. Pertama untuk ring yang atas, nanti posisinya di bagian bawah atas piring. Pertama piringin dulu ini, piring masuk, kemudian ring teflon, setelah ring teflon masuk, sekarang kita pasangkan ring yang stainless ini, kemudian yang cembung cekung ini berhadapnya berlawanan arah, dan ring yang ini, yang putih ini di atas. Lanjut kita pasangkan pair clickernya. Pair masukkan dulu, kemudian pelatuk clicker dipasangkan. Nah, di sini ada jarum, ini kita pasangkan seperti ini, dia bakal nahan clickernya ini. Sambil tahan terus sambil kita pasangkan start tracknya. Sudah cukup, bisa kita ambil. Nah, otomatis dia bakal kunci ke bagian track washernya. Nah, iya, suara dari clickernya tadi. Sekarang kita pasangkan dudukan untuk handle. Setelah dudukan handle pasang, kita pasangkan handle-nya langsung. Untuk arah penguncian ini arahnya ke kanan. Kita cek dulu posisi dari pengunci murnya ini mengarah kemana. Ini lancip agak ke kanan atau ke kiri. Siap, udah pas. Pasangkan.
sekarang kita cek putaran dari relnya. Oke, untuk putaran aman, truknya kita kendorkan. Yap, nah ini seharusnya seperti ini ya. Sekarang kita kencangkan kembali. Ya, bagus. Posisikan off. Nah, untuk yang seri thorium ini tidak bisa auto on seperti punya OC Tiger. Nah, untuk yang OC Tiger dia diputar sedikit, ini sudah langsung naik jedek ke atas. Karena di bagian pendorong pinion kita tidak ada pelatuk untuk bagian ini. Jadi ini cuma secara manual seperti ini nanti. Oke, ya. Oke, ini tadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dari Shimano Thorium 16 ya. Mohon maaf bila terdapat kata-kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.